Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Ica di Sekolah Minggu Online hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu, apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Waduh, masih ada yang belum semangat. Kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, karena adik-adik sudah semangat, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati, kita angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ada yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu?
Wah, betul sekali adik-adik. Ada yang masih ingat, tapi ada juga nih yang sudah lupa. Oleh karena itu, kakak ingatkan cerita firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang janji keselamatan Tuhan terhadap umatnya. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berbeda dengan minggu sebelumnya, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Martina Haumuni, STH. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan kita angkat pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hati dan pikiran yang tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa. Ibu Pendeta senang sekali karena minggu ini, di minggu Advent yang pertama, Ibu Pendeta bisa bersama-sama dengan anak-anak dalam ibadah. Pasti ada anak-anak yang belum tahu nama Ibu Pendeta. Anak-anak bisa panggil Ibu Pendeta Tin. Oke, hari ini kita akan belajar bersama cerita tentang Maria dan Elizabeth. Anak-anak, Maria dan Elizabeth ini bersaudara, mereka sepupu, ya. Nah, Maria tinggal di Nazaret, sementara Elizabeth, saudara sepupunya, tinggal di Hebron. Di Alkitab memang sonde omong tentang Hebron, tapi hanya bicara tentang sebuah kota di pegunungan Yehuda. Itu yang dimaksudkan adalah kota Hebron. Kota Hebron jauh dari Nazaret. Kalau Maria mesti berjalan ke kota Hebron, dia mesti berjalan kira-kira 2-3 hari. Karena jaraknya 131 km. Nah, waktu itu belum ada mobil, jadi bisa saja Maria berjalan kaki atau dia naik keledai atau unta. Jadi cukup jauh perjalanannya. Nah, kenapa Maria memutuskan untuk mengunjungi Elizabeth? Karena mereka ada dalam keadaan senang. Adik-adik membaca, anak-anak membaca sebelum cerita tentang kunjungan Maria ke rumah Elizabeth dan Zakaria. Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Kasih tahu kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus, ibu dari Juru Selamat. Tentu Maria senang dengan berita ini, tapi dia juga agak takut ya dengan berita ini. Karena dia belum menikah, dia ragu-ragu. Tapi dia taat pada apa yang malaikat katakan. Dan dalam kegembiraan, dalam perasaan bahagia, Maria pergi untuk mengunjungi Elizabeth. Dari Nazaret ke Hebron. Jauh ya, 131 kilometer. Nah, Elizabeth juga sedang berbahagia karena Elizabeth juga sedang hamil. Mereka berdua bersaudara sepupu, tetapi Elizabeth jauh lebih tua dari Maria. Ya,
Elizabeth sudah tua dan selama dia menikah cukup lama dengan Bapak Zakaria, mereka tidak memiliki anak. Nah, anak-anak kalau ada papa mama, suami istri yang sudah menikah lama dan mereka tidak memiliki anak, pasti mereka sedih. Nah, ketika malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan bilang Elizabeth akan hamil, dan ketika Elizabeth juga tahu bahwa dia hamil, tentu dia bahagia sekali. Karena dia dan Zakaria akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan karena itu Elizabeth juga berbahagia. Ternyata adik-adik yang berbahagia bukan hanya Maria dan Elizabeth. Bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth juga berbahagia. Ketika Maria datang dan kemudian Maria mengucapkan salam kepada Elizabeth, Elizabeth bilang begini, anak dalam kandungannya juga melonjak, kegirangan, senang. Luar biasa sekali. Ternyata yang senang bukan hanya Elizabeth ketika dia bertemu dengan Maria, tetapi juga bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth juga bahagia, juga senang. Karena apa? Karena di dalam perut Ibu Maria ada juga seorang bayi yang akan menjadi juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan karena itu mereka semua berbahagia. Nah, adik-adik, ternyata Maria tinggal lama di Hebron bersama-sama dengan Elizabeth dan Zakaria. Penginjil Lukas bilang begini, Maria tinggal bersama-sama dengan Elizabeth 3 bulan. Nah, waktu Maria mengunjungi Elizabeth, kandungan Elizabeth sudah 6 bulan ya. Nah, kalau Maria tinggal tambah 3 bulan lagi, itu artinya bahwa ketika Yohanes lahir, Maria ada bersama-sama dengan Elizabeth. Mereka menantikan, menyambut bayi Yohanes dengan penuh kebahagiaan. Nah, adik-adik, kenapa mereka berbahagia? Kenapa Maria dan Elizabeth berbahagia? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang membuat mereka berbahagia. Maria berbahagia karena Tuhan menghargai dia untuk menjadi mama dari seorang juru selamat. Ya. Elizabeth berbahagia karena sekalipun ia sudah tua, dia dikasih kesempatan untuk ada anak. Ya. Yohanes, bayi dalam perut Elizabeth juga berbahagia karena sekalipun dia ada dalam perut, tapi dia bisa bertemu juga dengan Tuhan Yesus yang juga masih ada di dalam perut Maria. Nah, mereka berbahagia karena Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang sekarang berbahagia? Ayo, siapa yang sekarang dalam keadaan senang? Ibu pendeta juga ada dalam keadaan senang. Hari ini Ibu pendeta senang karena bisa ketemu dengan anak-anak sekalipun hanya secara tidak langsung ya, melalui ibadah online. Ibu pendeta 9 bulan di sini dan baru hari ini dapat kesempatan untuk melayani adik-adik lewat ibadah sekolah minggu. Ibu pendeta senang, pasti anak-anak juga senang. Senang karena ada papa mama, ada kakak adik, senang bisa sekolah, bisa ada teman-teman, senang karena sehat ya, karena banyak alasan lain. Atau ada yang senang karena minggu ini atau minggu kemarin dia baru berhari ulang tahun. Nah, ketong semua senang karena Tuhan yang menolong, memungkinkan sehingga ketong semua bisa senang. Kita bersyukur. Nah, sama seperti Maria dan Elizabeth. Ketika mereka senang, mereka saling mengunjungi dan kemudian berbagi kebahagiaan. Ya toh? Mereka tidak senang sendiri, mereka tidak bahagia sendiri, mereka bersama-sama berbahagia, bercerita, dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Anak-anak sekalian, kalau ketong senang, ketong harus jadi berkat untuk orang lain. Jangan mengalami kebahagiaan itu, kesenangan itu untuk diri sendiri. Nah, mari anak-anak semua kita berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan yang membuat ketong semua senang. Anak-anak senang, papa mama senang, ibu pendeta senang, semua kita senang. Dan kalau ketong senang karena Tuhan, maka ketong juga mesti belajar untuk bikin orang lain pun hati
senang. Jangan bikin orang lain pun hati susah, pun hati sedih. Nah, bikin orang lain pun hati sedih itu dengan cara apa? Kadang-kadang ketong berkelahi dengan ketong pun kawan, ketong ini kasar-kasar dengan ketong pun kawan, ketong kakek dengan ketong pun kawan. Itu bikin ketong pun kawan dong sedih. Atau di rumah ketong melawan dengan ketong pun papa dan mama, ketong babakalai dengan ketong pun kakak dan ketong pun adik, bikin sedih. Ya toh? Nah, karena itu mari minggu ini ketong belajar untuk karena Tuhan kasih ketong gembira, karena Tuhan kasih ketong bahagia, maka ketong juga mesti belajar untuk bikin orang lain bahagia. Lebih khusus lagi Tuhan Yesus yang sekarang nih ketong sedang nantikan dia pun kedatangan, adik-adik ketong masuk minggu Advent yang pertama. Advent itu bahasa asing dari artinya kedatangan. Jadi ketong mau rayakan Tuhan Yesus pun hari lahir, tapi ketong juga sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama tuh dia datang sebagai bayi, yang kedua dia akan datang sebagai raja. Nah, untuk itu ketong semua harus berjuang, berusaha supaya ketong juga bikin senang Tuhan Yesus pun hati. Karena Tuhan Yesus juga bikin ketong senang, bikin ketong bahagia. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom. Baik anak-anak, mari kita berdoa mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan bagi kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus membuat kami anak-anak bahagia, kami senang. Kami mohon Tuhan Yesus bantu kami supaya ketika kami senang, ketika kami bahagia, kami juga berjuang belajar untuk membuat orang lain bahagia. Membuat papa dan mama senang, membuat teman-teman senang, membuat adik dan kakak senang, Pak Guru dan Ibu Guru senang. Terlebih kami bikin Tuhan Yesus senang. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati anak-anak supaya kami semua menjadi anak-anak yang sayang Tuhan, anak-anak yang suka membuat orang lain senang. Amin. Adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa saat dalam keadaan sedih pun, Tuhan mampu memberikan kebahagiaan bagi kita. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya memberikan kebahagiaan juga bagi sesama kita. Contohnya seperti menghibur teman yang sedang bersedih. Nah, oleh karena itu, untuk mensyukuri berkat dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita angkat pujian "O Sukacitaku". Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini lenyap. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 4.
Mari kita buka kitab kita masing-masing dan kita akan membacanya bersama-sama. Adik-adik sudah dapat ayatnya? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan ayat emas kita hari ini menggunakan gerakan. Ayat emas hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kita ucapkan ya, ayat emas hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, untuk mensyukuri berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nah, sambil menjalankan persembahan syukur kita angkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk seluruh kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, senang sekali kami menjumpai kalian semua hari ini di Ruang Kreasi. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira hari ini kita mau buat apa ya? Wah, ini kan sudah mulai memasuki bulan Desember. Tentu di rumah sudah mulai persiapan segala macam ornamen Natal untuk menyambut hari Natal tiba. Tapi kalau misalnya di masa pandemi ini kita mau keluar rumah, mungkin adik-adik merasa masih kurang nyaman. Kalau begitu bagaimana kita membuat ornamen Natal sederhana yang bisa kita buat dengan bahan-bahan yang ada di rumah? Nah, adik-adikku yang terkasih, di sini Kamili punya kertas buffalo. Yang ini berwarna hijau. Kalian bisa pakai buffalo berwarna apapun yang ada di rumah. Lalu ada juga pita dan ada lem. Dan di sini Kamili juga menyediakan gunting. Nah, ingat ya, Kamili tetap ingatkan bagi adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting sendiri, mohon papa mama atau kakak-kakak yang mendampingi adik-adik dibantu penggunaan guntingnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat kreativitas kita hari ini? Yang pertama, kertas buffalo yang ada ini kita lipat menjadi 2 bagian. Ya, seperti ini. Adik-adik tinggal rekatkan. Nah, sudah dilipat menjadi 2 bagian, kita lipat lagi ke dalam. Dan diratakan ya. 1 kali lagi kita lipat ke dalam.
Jangan lupa adik-adik meratakannya supaya hasilnya menjadi bagus. Setelah itu, adik-adik lipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Ya. Dan diratakan lagi. Jika sudah, adik-adik gunting ujung-ujungnya. Ya. Seperti ini. Satu lagi. Nah, jangan lupa sisi yang satunya lagi. Setelah kedua ujungnya sudah kita gunting, bagian lipatannya ini juga kita gunting bagian ujungnya. Seperti ini, dan sisi yang satu lagi. Nah, adik-adik, jika sudah, kita ikat bagian tengahnya ini menggunakan tali atau benang atau apapun yang adik-adik punya di rumah. Diikat 2 kali ya adik-adik supaya tidak terlepas. Lalu, karena bagian lipatan ini masih terhubung, kita harus mengguntingnya agar terpisah. Agar terpisah seperti ini. Lalu adik-adik perhatikan setiap bagian yang masih terhubung, adik-adik gunting agar terpisah. Nah, setelah yang satunya sudah, jangan lupa adik-adik juga menggunting bagian yang di sebelah. Semua bagiannya sudah terpisah menjadi satu-satu. Sekarang kalian setiap bagiannya kalian beri lem di ujungnya lalu lipat ke bagian dalam. Kameli sudah beri lem, sekarang Kameli akan tekuk lipatnya ke dalam lalu diratakan, ya, seperti ini. Semua bagiannya adik-adik lakukan hal yang sama. Sampai selesai ya. Nah, Kameli sudah selesai lem bagian sisi yang satu. Yang satunya juga kita lakukan hal yang sama.
pastikan semuanya dilem dengan sempurna supaya tidak terlepas. Nanti adik-adik akan dapati hasil seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita akan gunting tengah bagian dari kertas ini, digunting di dua sisi di dalamnya ya, sehingga nanti akan ada 3 bagian yang tergunting. Seperti ini ya adik-adik. 1, lalu digunting lagi sebelahnya. Nah, jadi akan terbentuk 3 bagian seperti ini. Semua bagiannya akan kita gunting sama seperti ini. Lalu 2 bagian yang di ujung ini, di sisi luarnya, adik-adik tekuk ke bagian dalam. Yang satunya juga. Hasil yang adik-adik dapatkan nantinya akan seperti ini. Ini dilakukan di semua bagian. Nah, sehingga hasil akhir kita dapati ornamen Natal seperti ini. Adik-adik bisa menggantung pita agar dapat digantung di dinding, di pintu kamar, pintu rumah. Ornamen Natal kita sudah jadi. Selamat mencoba bersama papa mama dan kakak-kakak di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, di akhir ruang kreasi ini kami tetap mau mengingatkan adik-adik apabila keluar rumah tetap melakukan protokol kesehatan yang ada, tetap mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, memakai masker dan juga menjaga jarak, serta saat ini kita juga menghindari kerumunan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Baik, anak-anak, sebelum ketong selesai ketong pung ibadah, mari ketong berdoa, minta Tuhan memberkati ketong. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Kami sekarang mohon agar Tuhan memberkati kami semua sebagai anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak dalam belajar, dalam bermain, dalam semua yang anak-anak kerjakan. Tuhan memberkati para orang tua, para pelayan PAR, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi Sekolah Minggu Online hari ini. Sampai jumpa di Sekolah Minggu Online Pargemit Kota Baru minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!